Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Nah, kali ini saya masih dalam proses magang Bimba AIWO dan akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari yang ke-28. Dan temanya adalah Bimba AIWO Interview. Jadi ada dua pertanyaan, yaitu mengenai kegiatan bermain baca-bacaan dan juga teori bandul. Nah, untuk yang pertama kita bahas kegiatan bermain baca-bacaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan? Jadi kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan juga kita berikan modul yang sudah dikuasai oleh anak. Nah, yang kedua, kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, kegiatannya itu bisa dengan berbahasa Bimba, kemudian kita memainkan modul karena di komunitas Bimba itu sudah disediakan modulnya, sisa kita memainkannya. Nah, modul baca-bacaan ini kita berikan kepada anak modul yang sudah anak kuasai. Ya, seperti itu. Ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuannya itu sesuai dengan tujuan dari Bimba, yaitu untuk menumbuhkan karakter minat baca dan belajar pada anak. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan? Jadi, kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan pada saat kita membimbakan anak. Jadi, pada saat itu kita tanya nih, anak, kotak permainannya sudah siap belum? Nah, yuk kita ambil kotak permainannya. Kemudian anak akan mengeluarkan tiket-tiket permainan yang seperti ini. Kemudian kita ajak anak untuk membaca kata yang ada di tiket-tiket yang seperti ini. Nah, tiket yang diberikan adalah tiket yang sudah anak kuasai. Nah, seperti itu. Pertanyaan kelima, mengapa bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh motivator? Nah, karena kegiatan baca-bacaan ini merupakan permainan yang edukatif. Nah, di sini tiketnya sengaja didesain seperti ini, warna-warni supaya anak senang. Nah, seperti konsekuensi dari ketika anak senang, maka anak akan sering mengulangi kegiatan-kegiatan. Khususnya untuk kegiatan baca-bacaan, karena di teori psikologi pendidikan, ketika kita senang maka kita akan mengulangi, ketika kita sering mengulangi maka kita akan menjadi terampil. Makanya anak kita prioritaskan untuk bermain baca-bacaan seperti ini, ya, seperti itu, agar ya tentu saja agar minat baca dan belajar dari anak itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika kita bermain baca-bacaan? Ketika anak bermain baca-bacaan, jadi yang harus dievaluasi oleh motivator adalah yang pertama, ekspresi anak. Apakah anak itu senang? Apakah anak itu nyaman? Apakah anak itu antusias dalam proses kegiatan bermain baca-bacaan? Yang kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa mood anak itu turun, kita dengan cepat untuk mengalihkan perhatian anak kepada hal-hal yang ia sukai. Ketika anak sudah tumbuh semangatnya, maka kita kembali ke kegiatan bermain baca-bacaan ini. Nah, kita juga lihat apakah anak mau mengulang atau tidak. Nah, untuk pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, tentunya yang pertama kita lakukan dengan cara bermain modul yang sudah disiapkan oleh Bimba. Kemudian kita mengajak anak untuk aktif. Nah, untuk membaca ini secara bersama-sama. Tentunya kita juga selalu memberikan anak semangat, seperti misalkan, wah, anak ibu guru semangat sekali nih, mau baca tiketnya banyak ya. Iya. Nah, setelah itu ketika anak sudah menyelesaikan tiket baca-bacaannya, kita berikan anak reward supaya anak menjadi senang. Kemudian kita juga selalu ingat bahwasanya metode yang kita gunakan adalah metode yang menyenangkan. Iya, seperti itu. Oh iya, ada satu lagi, bahwa ketika kita bermain baca-bacaan,
mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, tidak lupa kita selingi juga dengan kegiatan yang lain seperti mewarnai, menulis. Nah, ketika anak sudah melakukan itu, kita kembali ke kegiatan bermain baca-bacaannya lagi. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Nah, ketika motivator tidak menerapkan permainan ini atau permainan baca-bacaan, maka tujuan dari Bimba itu tidak tercapai, karena tujuan dari Bimba adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Nah, konsekuensi dari tidak menerapkan permainan baca-bacaan, anak tidak akan mengulang karena anak tidak kita ajak untuk bermain baca-bacaan. Nah, kemudian anak juga akan bosan. Kenapa bisa bosan? Karena tidak memberikan anak kegiatan yang menyenangkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan mengenai teori bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, jadi teori jam bandul ini adalah filosofinya adalah kita melihat dari jam bandul. Kenapa jam bandul? Karena sifat dari jam bandul itu ketika bergeraknya ke kiri dan ke kanan, dia akan selalu kembali ke tengah. Nah, teori ini juga bisa dikatakan sebagai teori prioritas. Nah, contohnya adalah ketika kita bermain baca-bacaan, kemudian kita bergerak ke kiri, artinya memberikan kegiatan selingan, yakni berhitung. Maka setelah kita berhitung atau mengajak anak berhitung, kita kembali lagi ke tengah, kita kembali lagi ke kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, ketika ke kanan atau memberikan selingan dengan memberikan permainan mewarnai, ketika setelah selesai kita kembali lagi ke tengah, yakni memberikan kegiatan bermain baca-bacaan atau kegiatan prioritas. Untuk pertanyaan kedua, apa tujuan dari penerapan teori jam bandul ini? Jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Kenapa? Karena kita mengajak anak untuk mengulang kata yang sudah anak kuasai. Nah, ketika anak sering mengulang kata, maka anak akan mampu ataupun terampil. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jadi, penerapan teori jam bandul ini kita terapkan pada saat kita membimbakan anak. Nah, di 5 menit pertama itu sebenarnya kita sudah melakukan teori jam bandul, karena yang pertama ada berdoa dan ada bernyanyi. Dan pada saat bernyanyi itu ada pengulangan kata. Kemudian yang kedua pada saat kegiatan inti. Nah, di awal kita mengajak anak untuk bermain permainan kata. Nah, permainan katanya itu ada tiket-tiket yang seperti ini. Nah, ini namanya tiket baca-bacaan. Nah, kita ajak anak untuk membaca tiket yang ada di kotak permainan. Kemudian setelah selesai, kita mengajak anak untuk bermain kegiatan selingan seperti berhitung, menebalkan huruf, kemudian juga mewarnai. Setelah itu kita ajak anak lagi untuk membaca tiket yang sudah dikerjakan tadi, yakni tiket baca-bacaan yang seperti ini. Adapun hal wajib yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membimbakan anak, tak lupa kita selalu memberikan reward kepada anak. Misalkan, tos yuk, tos. Atau misalkan memberikan semangat kepada anak. Wah, semangat sekali nih anak ibu guru. Wah, RAJIN, rajin. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, ketika anak tidak menerapkan teori ini, maka tentu saja tujuan kita tidak tercapai, yakni tujuan kita untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya adalah anak akan bosan atau tidak senang, kemudian anak juga tidak akan mengulang kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, seperti itu. Baik, sekian tugas belajar di luar kelas hari yang ke-28. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.